Di dunia One Piece, keadilan adalah ilusi. Hukum hanyalah rantai yang dipakai untuk mengikat yang lemah, sementara yang kuat bebas berbuat sesuka hati. Pemerintah dunia memegang kendali, angkatan laut menjadi tangan eksekusi, dan rakyat kecil dibiarkan menderita tanpa suara. Ironisnya, di tengah dunia yang mengagungkan hukum ini, muncul sekelompok bajak laut yang seharusnya menjadi musuh masyarakat, malah menjadi penyelamat bagi orang-orang tertindas. Bajak laut topi jerami di mata pemerintah hanyalah kriminal. Tapi di mata mereka yang diselamatkan, mereka adalah harapan terakhir. Inilah filosofi kebebasan yang lahir di dunia kejam. Pemikiran Luffy tentang melawan ketidakadilan, dan satire tajam terhadap hukum serta angkatan laut yang korup. Chapter 1. Dunia yang mengaku adil. Dunia One Piece selalu berbicara tentang keadilan. Pemerintah dunia mengklaim menjaga perdamaian, angkatan laut menyebut diri mereka pelindung rakyat. Tapi kenyataannya, mereka hanyalah garda terdepan dari sistem yang kejam dan penuh kepalsuan. Mereka menutup mata terhadap penderitaan selama kepentingan mereka aman. Di Ohara, mereka membunuh seluruh penduduk hanya karena takut pada pengetahuan. Di Alabasta, mereka membiarkan negara hancur oleh krokodil selama sang penguasa masih punya posisi di bawah mereka. Hukum yang mereka tegakkan adalah hukum yang memihak pada penguasa, bukan pada kebenaran. Mereka menyebut bajak laut sebagai ancaman, tapi melindungi Terubito yang memperbudak manusia. Mereka menyebut membangkang adalah kejahatan, tapi menghancurkan seluruh pulau demi mencegah bahaya dianggap mulia. Ironi terbesar adalah mereka selalu berteriak tentang keadilan sambil memegang pedang yang meneteskan darah orang tak bersalah. Inilah dunia yang Luffy tempati. Dunia di mana kebenaran bisa diputarbalikan dan kebebasan hanya ada untuk mereka yang punya kekuasaan. Tidak heran jika Luffy tidak pernah menghormati hukum yang berlaku, karena hukum itu sendiri lahir dari kebusukan. Dia tahu, untuk benar-benar bebas, seseorang harus siap melawan bukan hanya para bajak laut jahat, tapi juga pemerintah yang bersembunyi di balik kata damai. Di tengah kepalsuan ini, Luffy dan krunya menjadi sesuatu yang berbeda. Mereka bukan pelindung resmi, tapi tindakan mereka jauh lebih tulus daripada semua armada angkatan laut. Dan disinilah satire itu dimulai. Chapter 2. Monkey D. Luffy. Luffy tidak pernah peduli pada gelar atau pengakuan resmi. Baginya, kebebasan adalah hak setiap manusia sejak lahir, bukan hadiah yang diberikan oleh penguasa setelah kita patuh. Inilah yang membuatnya berbahaya di mata pemerintah dunia. Mereka tahu orang seperti Luffy adalah ancaman bagi sistem yang dibangun atas rasa takut. Kebebasan Luffy bukanlah kebebasan yang steril atau penuh aturan buatan. Kebebasan itu liar, kadang sembrono, tapi selalu jujur. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengatur hidupnya, dan dia tidak akan tinggal diam ketika ada yang dirampas kebebasannya. Itulah sebabnya dia menantang Arlong, Crocodile, Enel, Doflamingo, dan bahkan Kaido. Bukan karena ingin dianggap pahlawan, tapi karena dia benci melihat orang dipaksa hidup di bawah tirani. Ironisnya, sistem dunia menganggap Luffy kriminal hanya karena dia mengacaukan tatanan. Tapi tatanan macam apa yang rela memenjarakan anak-anak, membunuh ilmuwan, dan menutup mulut korban? Jika tatanan itu dibangun di atas penderitaan, maka menghancurkannya justru adalah bentuk keadilan. Dalam dunia One Piece, Luffy menjadi bukti bahwa kebebasan sejati tidak mungkin ada tanpa keberanian untuk melawan hukum yang korup. Dia tidak meminta izin untuk melawan, dia hanya melakukannya. Karena dia tahu menunggu restu dari penguasa adalah cara tercepat untuk tetap menjadi budak. Chapter 3. Bajak laut topi jerami. Di mata pemerintah dunia, bajak laut topi jerami adalah ancaman internasional. Tapi di setiap pulau yang mereka singgahi, mereka meninggalkan jejak yang berbeda, jejak kebebasan. Mereka menghancurkan tirani, membebaskan budak, dan mengembalikan harapan kepada rakyat yang sudah lama pasrah. Aneh? Ya, karena mereka seharusnya menjadi perampok, pembunuh, dan perusak. Tapi yang mereka rusak justru adalah sistem yang korup. Alabasta adalah contoh paling jelas.
Pemerintah dunia membiarkan negara itu hampir hancur demi mempertahankan citra. Luffy dan krunya yang datang tanpa urusan pribadi justru memutus rantai konspirasi. Di Skypiea, mereka menumbangkan Enel yang memperlakukan rakyat seperti mainan. Di Dressrosa, mereka menghancurkan Doflamingo yang dilindungi oleh kekuatan politik. Semua ini dilakukan tanpa bendera resmi, tanpa mandat hukum, murni karena mereka tidak tahan melihat ketidakadilan. Inilah satir terbesar, sekelompok bajak laut yang seharusnya jahat malah berperilaku seperti tim penyelamat darurat. Sementara mereka yang punya lisensi melindungi rakyat justru sibuk menindas atau bersekongkol dengan penjahat. Topi jerami adalah ejekan hidup bagi angkatan laut dan pemerintah dunia. Sebuah sindiran bahwa terkadang kejahatan terbesar dilakukan oleh mereka yang mengaku paling adil. Dan semakin Luffy menolong, semakin tinggi buronannya. Bukan karena dia berbuat jahat, tapi karena dia membuat sistem terlihat lemah. Itulah yang benar-benar ditakuti oleh penguasa. Bukan kekuatan fisik Luffy, tapi ide kebebasan yang dia bawa. Chapter 4. Kebebasan dan Keadilan. Perjalanan Luffy membuktikan satu hal. Kebebasan dan keadilan sejati tidak datang dari lembaga resmi atau cap persetujuan pemerintah. Mereka lahir dari keberanian untuk bertindak ketika semua orang memilih diam. Itulah mengapa bajak laut topi jerami menjadi simbol perlawanan, bukan hanya bagi rakyat yang mereka tolong, tapi juga bagi penonton dunia nyata yang melihat betapa busuknya sistem dalam cerita ini. Setiap kemenangan mereka adalah tamparan keras bagi angkatan laut. Dressrosa, Alabasta, Wano, semuanya adalah bukti bahwa hukum yang berlaku tidak pernah berpihak pada korban, hanya pada penguasa. Dan Luffy tanpa pernah mengaku sebagai pahlawan, terus melawan aturan itu. Bukan karena dia ingin mengubah dunia, tapi karena dia tidak mau hidup di dunia yang memenjarakan hati manusia. Ironisnya, inilah alasan kenapa pemerintah dunia begitu panik menghadapi Luffy. Dia bukan sekadar bajak laut, dia adalah simbol dari ide yang tidak bisa dibunuh. Anda bisa menenggelamkan kapalnya, tapi Anda tidak bisa menenggelamkan gagasan bahwa manusia berhak menentukan hidupnya sendiri. Pada akhirnya, topi jerami adalah satair yang hidup. Mereka membuktikan bahwa terkadang satu-satunya cara untuk menemukan keadilan adalah dengan menjadi kriminal di mata hukum yang korup. Dan bagi Luffy, itulah bentuk kebebasan yang paling murni. Bebas dari rasa takut, bebas dari belenggu, dan bebas untuk melawan. Penutup. Dunia One Piece penuh dengan wajah palsu. Penguasa yang mengaku pelindung, hukum yang mengaku adil, dan sistem yang mengaku damai. Tapi di balik semua itu, kebebasan sejati hanya bisa ditemukan di mereka yang berani menentang. Luffy dan bajak laut topi jerami menjadi pengingat bahwa tidak semua kriminal adalah penjahat dan tidak semua pelindung adalah pahlawan. Dalam dunia yang kejam dan tidak adil, terkadang jalan menuju kebenaran hanya bisa ditempuh oleh mereka yang bersedia dicap musuh. Dan mungkin itulah makna sejati dari menjadi bebas. Saya Arif Nugra, kita tunggu akan seperti apa nikah di negeri ini.